Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang sering kita dengar berbunyi, "Tak kenal maka tak sayang." Ungkapan atau slogan ini adalah slogan yang sering kita dengar saat seseorang ingin memulai orasi atau diskusi dengan seseorang atau sekelompok orang di hadapannya. Memang benar bahwa pengenalan mendahului tindakan kasih yang menyertainya. Kita akan mampu mengasihi seseorang baru setelah kita mengenal dan akrab dengan sosok seorang itu. Lalu saudara-saudariku, bagaimanakah relasi keakraban kita dengan Allah yang kita kasihi dalam penghayatan iman kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang perintah yang terutama, yakni mengasihi. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus perihal perintah manakah yang paling utama. Lalu Yesus pun menjawabnya dengan berkata, "Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban Yesus ini menunjukkan keintiman
atau keakraban relasinya dengan Allah dengan menyebut bahwa Tuhan Allah kita ialah Tuhan yang Esa. Baru setelah ungkapan itu, Yesus melanjutkan bahwa kita harus senantiasa mengasihi Allah yang kita kenal sebagai Allah yang Esa itu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Pernyataan Yesus ini juga sejalan dengan tanggapan iman ahli Taurat itu kepada Yesus yang menyetujui bahwa benar Allah itu Esa. Maka mengasihinya adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Pengenalan dalam relasi iman yang akrab dari ahli Taurat itu akan Allah yang Esa menghantarkannya pada penghayatan bahwa mengasihi Allah adalah lebih utama dari segala sesuatu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang ahli Taurat pada bacaan tadi menjadi suatu model beriman yang ideal yang ditampilkan bagi kita pada hari ini. Sama seperti kita, mungkin kita bertanya-tanya akan perintah manakah yang paling utama dan terutama dari sekian banyak perintah dalam tubuh gereja atau perintah Allah sendiri. Atau mungkin kita juga kerap menjadi bingung akan prioritas mengasihi Allah dalam doa dan ibadah, atau mengasihi sesama dalam perbuatan kasih dan pengorbanan. Keduanya adalah dalam satu lingkaran mengasihi yang sama. Saat kita mampu mengenal dan akrab dalam cinta akan Allah, pastilah kita juga mampu mengenal dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Iman dan kasih kita kepada Allah justru semakin memampukan kita untuk mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Sebab sesama kita adalah wajah Allah yang hadir secara impersonal di dalam dunia sekitar kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajak kita pada hari ini untuk lebih mempererat relasi kita dengan Allah dalam perbuatan iman dan kasih yang nyata, dalam doa-doa dan perbuatan kasih terhadap diri dan sesama. Tindakan mengasihi memang bukanlah hal yang mudah ketika dunia saat ini menawarkan kenikmatan daging yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita mengenal diri, sesama, dan Allah secara lebih intim, sembari menyatakan iman dan kasih kita secara teguh kepadanya, sehingga kita pun menjadi anak-anaknya yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami. Kami mohon, kuatkanlah kami agar mampu menyadari Engkau yang telah mengasihi kami secara utuh, sehingga kami pun mampu mengasihi Engkau dalam perbuatan hidup dan kasih kami terhadap sesama. Kami mohonkan doa ini kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.